Tidak selamanya berhutang itu buruk. Banyak orang yang beranggapan bahwa menghindari hutang adalah cara untuk mengelola keuangan yang paling baik. Namun dalam ilmu perencanaan keuangan, utang sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Jika kita bisa memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dengan bijak, utang akan dapat membantu tujuan finansial kita. Lalu bagaimana utang produktif bisa bikin kaya? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Hapsari Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mbak Megi. Ya Mbak Prita, apa sebenarnya utang produktif ini? Baik, utang produktif adalah fasilitas pinjaman yang digunakan untuk membiayai sebuah aset ataupun juga jasa atau kegiatan, di mana dari aset barang ataupun kegiatan tersebut akan menghasilkan sesuatu ke dalam cash flow rumah tangga mereka masing-masing. Dalam hal ini kita berbicara mungkin aset yang kemudian bisa menjadi aktif dan memberikan penghasilan pasif, atau kita mungkin menanamkan modal dalam bentuk usaha, di mana dari usaha tersebut bisa memberikan keuntungan, di mana keuntungan itu akan masuk ke dalam cash flow rumah tangga. Sehingga jelas bahwa ada perbedaan antara utang yang bersifat produktif dengan utang yang bersifat konsumtif. Iya, jadi mungkin ini utang untuk membeli apartemen ataupun rumah, lalu nanti disewakan kembali, lalu menjadi passive income seperti itu ya, ataupun utang untuk usaha Betul. lainnya. Baik Mbak Prita, apa sebenarnya yang membedakan antara utang produktif dengan juga utang konsumtif? Apa sebenarnya utang konsumtif ini? Baik, dulu orang berpikir bahwa yang menjadi patokan adalah jenis asetnya, sehingga banyak orang berpikir bahwa mengambil fasilitas misalnya dibelikan apartemen atau dibelikan rumah, kemudian dia tempati itu adalah salah satu bentuk yang produktif. Padahal kalau kita tempati dan tidak menghasilkan apapun ya berarti itu menjadi aset yang konsumsi karena kita konsumsi setiap hari. Dengan demikian, pemisahnya itu sangat jelas. Kalau dari aset tersebut tidak mendatangkan cash flow, maka dikategorikan aset tersebut saat ini adalah aset yang sifatnya konsumsi. Dengan demikian, segala pembiayaan yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut dikategorikan sebagai utang konsumtif. Nah, berbedanya kalau aset tersebut ternyata memberikan penghasilan pasif, dalam hal ini contohnya seperti ya rumah juga, bisa apartemen, bisa properti, lalu disewakan, dari sewanya itu menghasilkan, atau dari kepemilikan tersebut kemudian dijual dan ada capital gain di dalamnya, di mana capital gain itu tidak digunakan untuk membeli rumah yang kemudian kita tempati juga, Mbak. Nah, itu semua bisa dikategorikan sebagai utang yang produktif. Baik, Mbak Prita, ini kita ingin gali lagi lebih dalam terkait dengan utang produktif. Bagaimana kita menghitung utang produktif yang tepat untuk bisa mendapatkan dan juga mengembangkan usaha dan juga digunakan untuk biaya penambahan aset? Baik, nah kalau kita berbicara angka, berarti kita harus melihat berapa harga atau biaya perolehan suatu aset sehingga kemudian bisa kita produktifkan. Contohlah kita ambil modal untuk membeli apartemen yang kemudian apartemennya disewakan. Kalau kita membeli secara cash, apartemennya seharga 500 juta rupiah termasuk biaya-biaya lainnya. Namun mungkin kalau kita dibantu oleh pembiayaan kredit apartemen, ternyata full bayar sampai dengan selesai itu nilainya adalah 750 juta rupiah. Maka dengan kata lain, kita perlu untuk menghitung berapa ya rental income atau penghasilan sewa dari apartemen ini, sehingga selama durasi periode tertentu itu jumlah yang kita terima lebih dari 750 juta. Karena logikanya kalau jumlah yang kita terima di bawah 750 juta, maka bisa dikatakan belum ada keuntungan kembali yang didapatkan oleh investor tersebut. Tapi kalau jumlah arus kas yang kita peroleh itu melebihi 750 juta alias melebihi biaya perolehan apartemen itu termasuk bunga-bunga kreditnya, berarti kita sudah dikatakan memperoleh keuntungan. Sama halnya juga dengan modal usaha, Mbak. Jadi pada saat kita menghitung berapa ya kira-kira keuntungan usaha yang akan kita nikmati, maka kita juga harus menghitung cost of fund atau biaya pinjaman yang mungkin dikeluarkan oleh si pemilik usaha tersebut untuk dia menambah modal. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dihitung dan kita pun juga bisa menghitung kapan nih titik impas dari investasi yang kita keluarkan dengan bantuan pinjaman tersebut. Wah, ini menarik sekali ya Mbak Prita. Nah, apakah kita bisa kaya dari utang produktif? Seefisien apa utang produktif ini dan seperti apa cara menggunakan utang untuk menjadi kaya?
Baik. Nah, kalau ditanya apakah memungkinkan untuk seseorang menambah kekayaannya dari penggunaan utang yang produktif, jawabannya mungkin. Caranya adalah pertama, memastikan aset yang kita beli atau modal yang kita tanamkan itu di aset-aset produktif yang memang kita pahami. Nah, secara umum jalan menuju itu ada dua. Yang pertama adalah membeli aset produktif. Aset produktif ini adalah jenis aset yang kemudian kita kelola dan dia bisa memberikan penghasilan pasif. Biasanya bentuknya adalah properti seperti rumah, apartemen, rumah kos, rumah singgah, kemudian modal usaha, dan lain-lain, termasuk penyewaan alat-alat berat maupun alat transportasi. Nah, opsi yang berikutnya adalah aset investasi yang kita berbicara seperti obligasi, SBN retail, itu juga bisa. Jadi kita bisa masukkan uang ke situ, kemudian dapat penghasilan pasif. Namun, secara umum, kalau kita berbicara aset investasi, biasanya kita membeli dengan bantuan cash. Sedangkan kalau untuk aset-aset yang tadi, itu kita biasanya membeli bisa dengan bantuan fasilitas pinjaman. Lalu yang kedua, kita pastikan bahwa keuntungan yang diperoleh itu memang secara umum nanti durasinya dengan waktu tertentu harus sudah ada titik impasnya. Dan dari keuntungan tersebut kita tidak gunakan untuk konsumsi semata, Mbak Megi. Karena kalau hanya digunakan konsumsi ya nggak kaya juga, tidak bertambah juga asetnya. Jadi dari penghasilan sewa misalnya atau dari penghasilan bisnis itu sebagian juga masuk lagi ke aset investasi kita sebagai rumah tangga sehingga nantinya mungkin bisa menjadi dana pensiun di masa depan. Baik, apabila kita sudah mempunyai utang produktif yang sudah kita plan, nantinya sudah ada passive income seperti itu ya Mbak Prita. Nah, di saat kondisi finansial menurun, hal apa yang terpenting yang harus disiapkan saat kita sadar bahwa ini, wow, ada badai sedang menerpa keuangan kita? Baik, kalau situasi saat ini Anda sedang memiliki fasilitas pinjaman yang ditujukan untuk aset produktif, sedangkan saat ini mungkin Anda mengalami kesulitan keuangan, maka opsinya ada dua. Pertama, Anda bisa lihat dari aset produktif itu sendiri, apakah memang cash flow yang dihasilkan itu bisa menutup untuk membiayai fasilitas pinjaman tersebut secara konsisten. Kalau memang bisa, maka silakan itu bisa diteruskan. Namun, kalau ternyata sepertinya tidak konsisten penghasilannya sehingga ada bulan-bulan tertentu Anda perlu mengambil dari keuangan rumah tangga untuk membayarkan fasilitas pinjaman, maka saya sarankan mungkin ada baiknya dipertimbangkan untuk dilikuidasi. Alasannya karena bagaimanapun fasilitas pinjaman ini ada agunannya, di mana agunan tersebut adalah si aset produktif itu. Sedangkan saat keuangan rumah tangga kita sedang mungkin minus, maka tidak bijaksana kalau kita malah semakin menguras keuangan rumah tangga demi bisa membayarkan fasilitas tersebut, di mana pembiayaan tersebut sifatnya pasti harus dibayar kewajibannya, sedangkan penghasilan pasifnya sifatnya tidak pasti, bergantung pada bagaimana aset produktif tersebut memang bisa menghasilkan. Baik Mbak Prita, jika saat ini sudah mendapatkan fasilitas kredit dari pihak perbankan, bagaimana caranya kita bernegosiasi dan juga mengelola utang dengan bijak? Apakah kita bisa bernegosiasi dengan pihak perbankan? Bagaimana caranya utang ini nanti bunganya tidak terlalu banyak seperti itu, Mbak Prita? Baik, sebetulnya setiap fasilitas pinjaman itu ada akad dasarnya dan kemudian kita juga perlu memahami fasilitas pinjaman ini kita pakai buat apa. Karena ada yang memang bisa dinegosiasikan, ada yang bisa misalnya dilakukan strategi take over, ada juga mungkin yang bisa melakukan strategi refinancing, tapi ada juga yang tidak. Sehingga kita tuh perlu melihat kembali seperti apa perjanjian kredit yang kita miliki, seperti apa skema suku bunganya, apakah fix plus cap, apakah floating, dan lain-lain. Karena setiap perjanjian yang dilakukan di awal itu sebetulnya mempengaruhi keseluruhan durasi dari fasilitas tersebut, Mbak Megi. Oleh sebab itu, untuk Anda yang memang saat ini sudah memiliki fasilitas pinjaman, saya sarankan untuk membaca kembali klausul-klausulnya dan pahami perbedaan antara setiap skema fasilitas pinjaman yang mungkin saat ini Anda sedang nikmati. Dan untuk Anda yang belum dan mungkin berniat untuk mengambil ke depannya, saya sarankan untuk melakukan window shopping, jadi mungkin melihat beberapa alternatif gitu ya, sebelum kemudian akhirnya Anda mengambil keputusan berdasarkan kemampuan finansial Anda masing-masing.
Baik, Mbak Prita, ini ada pertanyaan juga dari produser saya terkait dengan utang produktif dan juga utang konsumtif begitu ya. Sebenarnya yang mana yang lebih baik? Apakah utang konsumtif ini lebih sesuai dengan lifestyle-nya anak muda saat ini atau kita memang harus menanam modal dan juga menambahkan utang-utang produktif ke depannya? Oke, baik. Kalau kita berbicara utang konsumtif, ini kan sebetulnya tidak ada paksaan untuk mengambil, karena kan ini bergantung pada apa sih kebutuhan kita saat ini. Kalau kita berbicara perumahan, ya mungkin semua orang butuh. Dengan demikian, fasilitas pinjaman perumahan itu barangkali dibutuhkan memang oleh setiap rumah tangga. Kalau kita berbicara transportasi, ya mungkin ada yang butuh, ada yang tidak. Oleh sebab itu, keputusan Anda mau mengambil fasilitas pinjaman kendaraan, baik itu motor maupun mobil, itu bergantung pada kebutuhan Anda masing-masing. Dan apalagi kalau kita sudah berbicara kebutuhan yang sifatnya agunan ya. Karena kalau tanpa agunan, karena kalau kita berbicara dia mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu sebenarnya sudah hidup di atas kemampuan finansial. Maka yang perlu dilihat adalah akarnya. Akarnya ini sebenarnya karena secara internal dia nggak sanggup untuk mengelola prioritas, atau karena saat ini dia tidak punya penghasilan dan pekerjaan apa-apa sehingga terpaksa mengambil pinjaman. Kalau ternyata jawabannya yang pertama, berarti ini tugas Anda untuk merubah perilaku Anda. Kalau ini jawaban yang kedua, di mana saat ini Anda tidak punya pekerjaan, ya mungkin saat ini Anda mesti lebih kreatif dan tidak berpatokan pada saya maunya pekerjaan yang seperti ini atau saya mau menunggu begini. Ya memang saat ini mungkin sudah tidak bisa menunggu. Anda perlu melihat opsi-opsi di luar sana yang halal yang memang Anda bisa lakukan. Satu, Mbak Megi, yang saya ingin titip juga untuk pemirsa adalah berhati-hati kalau Anda mengambil pinjaman dengan dalih adalah utang produktif, tetapi pinjaman ini kemudian Anda gunakan untuk misalnya trading online dan lain-lain. Karena hal-hal seperti itu hanya mungkin bisa jadi berlaku untuk mereka yang sudah profesional. Untuk orang awam saya sangat tidak sarankan. Kenapa? Karena potensi keuntungan dari keputusan spekulatif itu sangat bervariasi, sedangkan kewajiban Anda untuk membayarkan kembali pinjaman tersebut adalah sesuatu hal yang pasti. Jadi jangan sekali-kali mengambil pinjaman berdalih untuk berinvestasi, padahal Anda bukan investor yang pro, kemudian Anda mungkin mengalami loss atau kerugian, sedangkan fasilitas pinjaman itu jatuh tempo. Maka Anda tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Baik, jika utang dikelola dengan baik akan menjadi aset produktif. Terima kasih Mbak Prita sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Sama-sama.